Anak negeri sudah pada tahukah olahan khas dan tradisi dari daerah Abdi, Subang? Nah, kalau jalan-jalan ke Subang, jangan lupa cicipin ikan bakar genteng. Rasanya pasti beda dengan ikan bakar lainnya. Kue Ustadz yang mulai langka masih bisa dijumpai di sini. Kalau penasaran rasa olahan unik dari jantung dan batang pisang yang rasanya raos pisan, datang ya ke kota Abdi, Subang. Karena alam memberi banyak manfaat. Hari ini Abdi mau panen ikan dan yang pasti membuat olahan khas daerah Subang. Ada resep warisan nenek moyang nih, namanya ikan bakar genteng yang rasanya raos pisan. Ada juga kue yang warna dan rasanya beraneka ragam. Hiji, dua, tilu. Bersama dengan bapak-bapak di Desa Cibuluh, Kabupaten Subang, Abdi ikut membantu melakukan kegiatan ngabedahkeun, yaitu kegiatan menyortir ikan di kolam air deras. Tujuannya untuk memisahkan ikan sesuai dengan ukurannya. Ikan yang kecil biasanya akan dibiarkan di dalam kolam kecil hingga beratnya mencapai paling tidak setengah kilogram. Sedangkan yang besar akan dipindahkan ke kolam yang lebih besar ataupun bisa untuk dijual. Kegiatan ngabedahkeun ini juga bertujuan untuk menjaga kepadatan kolam dan menjaga kualitas ikan juga. Selain dengan tangan kosong, ada cara lain lagi untuk menangkap ikan di kolam, yaitu dengan menjaring ikan seperti ini. Butuh banyak orang loh untuk menyortir ikan-ikan ini, soalnya kan harus menggiring ikan ke pinggir kolam ikan secara serempak. Kelihatannya memang gampang, tapi berat juga loh menggiring ikan sebanyak ini, apalagi ikannya aktif-aktif pisan. Nah, Abdi harus segera pamit nih, soalnya Abdi janji untuk membantu Ibu Iren masak. Hayu Pak, Abdi duluan, puntennya. Malah dapat oleh-oleh ikan sekantung plastik. Alhamdulillah, rezeki anak soleh dan suka membantu ya. Pas banget lah untuk bahan masakan makan siang kali ini. Wah, ini salah satu yang paling kusuka, mencicipi kuliner khas sekaligus belajar cara membuatnya. Nah, ini dia nih ikan yang sudah saya ambil tadi di kolam. Selanjutnya saya akan membuat olahan ikan khas Jawa Barat, yaitu ikan bakar genteng. Pasti enak rasanya. Nah, udah ya, Bu. Wah, Jawa Barat memang terkenal akan kulinernya yang beragam ya. Saya makin penasaran, kira-kira bagaimana ya rasanya ikan dibakar menggunakan genteng? Apalagi ikan yang digunakan baru saja dipanen, pastinya masih segar dan tidak amis. Makanya, untuk memasaknya pun cukup menggunakan bumbu yang sederhana. Pertama, haluskan bawang merah dan bawang putih, lalu tambahkan kunyit. Sebelum dimasak, jangan lupa ya membersihkan ikan terlebih dahulu. Serta bagian badan ikan juga harus diiris agar bumbu meresap dan tentunya lebih mudah matang. Selain bumbu halus, ada juga bumbu yang kasarnya, yaitu jahe, cabai merah, daun bawang, dan tomat. Punten ieu laukna di bumbuan. Kalau semua bumbu sudah siap, lumuri ikan dengan bumbu halus. Lalu letakkan ikan di atas daun pisang, kemudian tambahkan bumbu kasar. Biar makin nikmat, tambahkan cabai rawit hijau. Makanan Sunda memang enggak lengkap kalau tidak pedas. Terakhir, bungkus ikan menggunakan daun pisang dan ikan siap untuk dibakar. Panaskan dahulu gentengnya, lalu letakkan bungkusan ikan di atasnya. Bakar kira-kira selama 30 menit.
Jika dilihat dari tampilannya, ikan ini seperti pepes. Namun, ini dibakar. Nah, fungsi genteng ini agar ikannya masak sempurna dan tidak gosong. Memasak ikan dengan cara dikukus akan membuat kulit ikan menjadi basah. Sedangkan ikan yang dibakar, kulitnya akan menjadi gosong. Dengan menggunakan teknik ini, kulit ikan akan lebih kering, namun juga tidak akan gosong. Nah, jika kulit pisang sudah terlihat layu dan kering seperti ini, angkat dan ikan siap disajikan. Wah, 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 aromanya geunah pisan. Harus segera disantap. Masak ikan seperti ini, sensasinya memang beda. Rasa pedas, gurih, dan asamnya sekilas memang mirip dengan pepes, tapi lebih garing dan kering. Kalau yang tidak suka dengan tekstur pepes yang cenderung berair, nah, teknik bakar ikan genteng ini bisa menjadi pilihan. Selain nikmat, tentunya juga sehat kan? Selain terkenal akan kekayaan alamnya, Subang juga terkenal akan keanekaragaman kulinernya. Salah satunya yang sedang Abdi buat kali ini. Kita akan membuat kudapan khas Jawa Barat, yaitu dari daerah Subang juga, yaitu kue Ustad. Unik juga bukan namanya? Naon lah itu, Bu? Ayeuna dipayunkeun eta lah ketan ditutuan. Ditutuan. Mohon, siap. Kue yang satu ini memang punya nama yang unik. Dinamakan kue Ustad karena dahulu kue ini merupakan sajian wajib yang dihidangkan untuk para ustad setiap ada hajatan ataupun pengajian. Bahan utamanya adalah tepung beras. Di Jawa Barat memang banyak sekali sajian yang terbuat dari tepung beras. Karena provinsi ini memang terkenal dengan hasil pertanian berupa komoditi padi-padiannya. Tugas Abdi kali ini adalah menumbuk beras ketan. Kalau kualitas beras ketannya, jangan ditanya. Betul-betul kualitas nomor hiji, sae pisan. Sementara itu, Bu Ena sedang memarut kelapa dan Teh Neni menyiapkan bahan. Bahan untuk pewarna alami seperti kunyit, daun suji, dan buah naga agar warna kue ustadnya semakin cantik. Caranya dengan mengambil air sari dari bahan-bahannya tersebut menggunakan perasan kain atau biasa disebut kain waring. Tuh, cantik pisan kan warnanya? Nah, kalau berasnya sudah halus seperti ini, kemudian tepung harus disaring terlebih dahulu sebelum diolah. Tujuannya agar tidak ada lagi gumpalan-gumpalan kasar yang nantinya bisa merusak tekstur kue. Tos cekap itu, Bu, sakieu wae. Apa tuh sih? Bias ku ibu di eta dicampurkeun naon tadi sareng kalapa. Tok, mangga. Ieu teh bilih eta bilih bade eta. Campurkan tepung, parutan kelapa, dan gula. Aduk-aduk semua adonan hingga merata. Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan beri pewarna alami tadi. Ada warna putih, merah, kuning, dan hijau. Eleh, kayak pelanginya adonana. Meni cantik, euy. Oles daun pisang dengan minyak kelapa. Lalu cetak adonan menggunakan cetakan anyam. Tumpuk adonan menjadi dua warna. Putih merupakan warna utama, lalu bisa dikreasikan merah dengan putih, kuning dengan putih, dan hijau dengan putih. Sesuai selera masing-masing deh. Kalau sudah, berikan potongan daun suji atau daun pandan di atas adonan agar menambah aroma kue. Nah, setelah seluruh adonan masuk ke dalam pipiti, tinggal satu tahap lagi, yaitu dikukus. Ibu, orang kukus, Pak Abi. Kukus adonan selama 20 menit sampai mengembang. Kue dimasak menggunakan hawu seperti ini, lalu ditutup menggunakan cetakan tanah liat. Memang, menggunakan cara dan alat tradisional seperti ini memakan waktu lebih lama dibandingkan jika menggunakan kompor.
Tapi dijamin rasanya mah akan jauh lebih lezat. Ini dia kue ustadznya. Tuh, betul kan? Warna yang dihasilkan dari pewarna alaminya cantik sekali. Kue ini sekarang langka loh. Bahkan di pasar-pasar tradisional sudah jarang yang menjualnya. Rasa gurih dari kelapanya berpadu dengan manisnya gula. Ngenah pisan. Apalagi dimakan hangat-hangat seperti ini. Tekstur kuenya kenyal sekali. Bu Enah dan Teh Neni memang jago nih membuat kudapan yang satu ini. Kalau olahan dari buah pisang sudah biasa ya. Yang ini olahan dari jantung dan batang pisang. Akan Abdi buat jadi abon. Bukan hanya kulinernya yang menarik. Ada tradisi khas Subang namanya keloncer. Halo babaturan sadayana. Abdi teh masih di Desa Cibulu, Kabupaten Subang. Mang, iya Abdi di piwarang nyandak gedebong cau sareng jantung cau. Oh, gitu. Kadi atuh teh mangga, hayu. Iya, Yang dimaksud gedebong cawu adalah bagian dalam batang pisang. Untuk mendapatkannya, batang pisang yang sudah ditebang dikupas sampai menjadi lembaran-lembaran. Kupas sampai terlihat batang putih, yang merupakan inti bonggol pisangnya. Uluh, batang pisangnya kenapa dimakan sama Kang Wawan? Tiasa dimam eta teh, Mang? Biasa itu ya demam. Oh, gitu. Cik Wabi cobian. Mangga. Nah, gedebong cau ini ternyata bisa dimakan. Rasanya agak sepet, cuman di dalamnya lembut. tapi lebih enak lagi kalau udah dimasak, A. Oh, gitu. Dimasak Iya. kumaha teh? Warga di sini sering memanfaatkan limbah atau sisa dari hasil alam loh, supaya tidak terbuang. Salah satunya limbah dari pohon pisang yang sudah mati ini. Selain jantungnya, batang pisang dapat diolah menjadi berbagai masakan. Yang dipakai mah biasanya batang pisang kepok atau pisang batu. Soalnya tekstur batangnya lebih lembut dan seratnya tidak terlalu banyak. Emang itu bade duk makan teh? Bade di jantan abon, A. Oh, abon. Biasa gitu. Biasa, A. Ayo, A. Mang, tipayun ya. Oh, mohon mangga. Yuk, Wabi. Mangga. Yuk. Nah, kali ini Abdi babarengan sareng Teh Safa dan Bu Ade akan mengolah jantung dan gedebong pisang menjadi olahan abon. Kita ngadambal abonnya nganggo tipung teh. Bukan, A. Ini buat bikin serabi. Oh, jadi abonnya dipakai surabi gitu. Iya, A. Surabi itu khas Jawa Barat dan biasanya itu memakai topping oncom atau gula merah. Di sini kita akan memakai topping abon dari jantung pisang dan gedebong pisang. Membuat surabi abon jantung dan gedebong pisang tidak terlalu sulit. Bahan-bahannya pun sederhana loh. Untuk surabinya hanya butuh tepung beras atau tepung terigu, kelapa, garam, serta gula. Sedangkan untuk bahan abonnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, dan cabai hijau besar. Dan jangan lupa tomat, lengkuas, lada, ketumbar, garam, serta gula merah. Gedebong dan jantung pisang yang sudah dicuci dipotong-potong jadi beberapa bagian. Nah, eta Bu Ade menghaluskan bumbu untuk abon. Teh Safa menyiapkan adonan surabinya.
Nah, kalau sudah selesai dipotong, rebus gedebong dan jantung pisang sampai empuk. Tapi ulah terlalu mateng ya, nanti bisa hancur. Sambil menunggu gedebong matang, Bu Ade menumis bumbu untuk abonnya. Wah, 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 aroma rempahnya menis sengit pisan. Bikin perut Abdi lapar, euy. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti bumbu sudah hampir matang. Kita harus mengecek gedebong dan jantung pisangnya. Karena kalau sudah matang, bumbu harus segera dimasak bersama bahan utamanya. Tah, pas. Jantung dan gedebongnya sudah empuk. Tinggal ditiriskan serta diremas-remas supaya hancur. Habis itu, tuang ke dalam wajan untuk dimasak. Proses mematangkan dan mengeringkan abon ini perlu waktu cukup lama, kira-kira sekitar 1 sampai 1,5 jam. Itu juga harus terus diaduk agar tidak gosong. Neng, iya abona tos janten kantun saladina di damang. Tah, akhirnya abon matang juga. Sekarang tinggal kita olah jadi surabi. Panaskan wajan cetakan surabi dari tanah liat. Memakai cetakan tradisional seperti ini akan membuat rasa surabi lebih istimewa. Kalau sudah panas, tuangkan adonan perlahan, lalu diamkan hingga setengah matang. Kalau sudah terlihat gelembung seperti ini, tambahkan abon jantung pisangnya. Eta menu istimewa siang ini. Surabi abon jantung dan gedebong pisang. Hayu atuh, ulah nunggu-nunggu deui, urang sikat. Meski cara masak dan bahannya sederhana, rasa surabi abon jantung dan gedebong pisang ini tidak kalah loh dengan abon daging. Rasanya raus pisan. Ternyata enak sekali ya teh surabinya. Nah, ini perpaduan yang pas sekali antara gurihnya surabi dan sedikit agak manis di abonnya. Kalau dilihat dari bentuknya mah, orang pasti nggak nyangka kalau abon ini terbuat dari jantung dan gedebong pisang. Mirip pisan sama abon daging atau ayam. Cuma kalau dirasa, tekstur abon gedebong ini lebih lembut dan harganya pasti lebih aman di kantong. Maklum, bahannya kan murah meriah sehat. Sedari pagi, warga kampung udah ramai ngumpul. Soalnya nanti sore teh bakal ada acara adat nangtungkeun kolecer. Kolecer adalah kesenian atau permainan adat leluhur yang berbentuk baling-baling. Nah, sebelum itu Abdi ngebantu ibu-ibu masak untuk dihidangkan di acara nanti. Nah, habis ini kita akan melaksanakan upacara adat kolecer. Tapi sebelumnya kita akan memasak dulu masakan yang akan disajikan pada saat upacara tersebut. Di sebelah sana ada ibu-ibu sedang memasak tumpeng. Kalau di sini saya sedang memasak bubui ayam sambal belek kesebet. Kuliner tradisional khas Subang. Bubui ayam, bukan bubur ayam ya, adalah masakan ayam berbalut rempah-rempah khas Jawa Barat. Kalau sambal belek kesebet mah, itu sambal rempah merah khas Subang yang dominan rasa lengkuasnya. Nah, Abdi jeung Teteh Sri menyiapkan 2 macam bumbu untuk bubui ayam sambal belek kesebet. Bumbu bubui akan dimasukkan dalam bungkusan daun pisang bersama ayam, sedangkan bumbu sambal akan disajikan terpisah. Bumbu bubui terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit yang dihaluskan. Kalau bumbu sudah halus, tambahkan 1 atau 2 butir telur ke dalam bumbu. Kocok perlahan hingga tercampur rata. Setelah itu, campurkan bumbu halus dan telur
dibalurkan ke seluruh permukaan dan bagian dalam ayam. Masih ada tambahan kemangi dan cabai yang akan membuat rasa bubui ayam semakin istimewa. Terakhir, ayam dibungkus dan diikat menggunakan daun pisang. Kunci dari masakan bubui ayam ini terdapat pada rempah-rempah yang ada di dalamnya. Penambahan telur tadi itu untuk menambah cita rasa. Selain itu, memasaknya juga cukup unik dan memakan waktu yang sangat lama. Ini dia rahasia kelezatan bubui ayam. Ayam dipendam dalam bara sekam selama kurang lebih 4-6 jam. Makanya, masaknya harus mulai dari pagi. Jadi bubui ayam sudah matang sebelum acara dimulai. Proses pemasak tradisional akan membuat daging jadi empuk dan matang sempurna. Teh Sri ngalanjutkan menghaluskan sambal belek kesebet. Bahannya sederhana, yakni cabai rawit merah dan hijau, bawang merah, dan lengkuas. Dulu, sambal belek kesebet ini dibuat setiap acara hajatan dengan bumbu-bumbu sisa masakan yang tidak terpakai. Maksudnya supaya tidak ada bumbu terbuang, mubazir atuh. Tapi bumbu itu harus ditambah lengkuas yang banyak. Makanya sekarang sambal ini identik dengan rasa lengkuasnya yang menonjol. Tah, ibu-ibu yang lain sibuk masak tumpeng keur lauk paukna. Tumpeng nasi kuning melambangkan harapan pada Tuhan, supaya hidup selalu sejahtera, berkah, serta rezeki melimpah. Tidak ada lauk pauk tertentu yang harus menyertai tumpeng di acara kolecer. Yang penting mah bergizi. Tah, aya ikan, tahu, tempe, dan sayur-sayuran. Eta meniraos pisan, tampilan dan aromanya. Jadi pengen langsung nyaplok abdi mah. Tapi abdi harus sabar dulu. Masakan ini teh harus dibawa bersama iring-iringan ke lokasi acara kolecer. Acara kolecer diawali iring-iringan warga yang membawa hidangan dan peralatan upacara. Yang abdi bawa ieu teh baling-baling kolecer. Selanjutnya, pendaki atau si empunya kolecer akan naik dan memasang baling-baling di bagian paling atas. Jeuh, kahoyong abdi mah mau bantu, tapi apa daya, ngeri euy lamun jatuh. Saat-saat ini biasanya paling menegangkan, soalnya tinggi tiang untuk baling-balingnya kan bisa sampai 12 meter. Ini mah harus hati-hati pisannya, kudu dilakukan kudu profesional, ulah sembarangan pokoknya mah. Nah, setelah tadi saya dan ibu-ibu memasak untuk sajian upacara adat, sekarang saya akan melaksanakan upacara adatnya, tapi diawali dengan pemasangan kolecer. Tah, kolecer berputar ketika angin bertiup. Persis karena makna acara ini adalah wujud rasa syukur atas datangnya angin atau sang hyang hirup yang bisa mendatangkan karahayuan atau kemuliaan. Nah, sekarang mah saat yang abdi tunggu-tunggu sejak tadi, saatnya makan. Masakan bubui ayam sambal belek kesebet dengan tumpeng nasi kuning. Sudah tidak sabar. Aroma kemangi berpadu dengan sedapnya bumbu langsung menggugah selera. Rasa lengkuas dari sambal belek kesebet yang pedas dan gurih makin nambah lezat. Dagingnya, meni lembut pisan. Bumbunya teh meresap hingga ke tulang-tulangnya. Belum lagi aroma asap dari abu sekamnya. Jadi makin unik rasanya. Habis masak bareng, lanjut makan bareng-bareng. Wah, mantap euy.
Sudah pernah coba olahan dari kencur? Kali ini Abdi akan membuat tumis dari bahan kencur. Hayu jangan pindah channel ya. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Karena alam memberi banyak manfaat. Subang memang terkenal dengan hasil perkebunannya, termasuk jenis umbi-umbian seperti kencur ini. Nah, di sini saya sedang panen nih bersama Teh Sri, dan saya akan membuat olahan dari tanaman ini. Ayo Teh, cabut lagi. Bahan masakan Jawa Barat memang banyak menggunakan rimpang yang satu ini. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, kencur juga memiliki berbagai macam manfaat, seperti meredakan nyeri dan peradangan, menurunkan tekanan darah, meredakan demam dan kembung, serta menambah nafsu makan. Makanya, anak kecil yang sulit makan seringkali diberikan olahan jamu beras kencur. Oh ya, kencur juga dipercaya dapat berperan sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Gampang-gampang susah memanen kencur, tinggal mencabut tanamannya saja, tapi harus tahu tanaman kencur yang sudah siap dipanen. Karena kita akan mengolah hampir semua bagian dari kencur, jadi kita akan memilih daun yang kualitasnya bagus. Kalau yang bolong-bolong gini, itu udah dimakan ulat. Bener nggak, Teh? Katanya, tanaman ini termasuk jenis yang mudah ditanam. Biasanya, kencur mudah tumbuh di tanah yang gembur, apalagi daerah yang cukup sinar matahari. Namun, cuaca yang tidak menentu dan hama yang berlebih seringkali mengurangi kualitas kencur. Ayo terus sikat. Oh iya, mohon. Banyak orang yang tahu kalau kencur itu hanya bisa dipakai bagian timpangnya saja. Padahal hampir semua bagian bisa digunakan. Nah, kali ini saya akan membuat tumis boros kencur. Nah, pertama-tama Teh Sri akan menghaluskan bumbu tumisnya dulu. Bahan-bahannya sangat sederhana kok. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, garam, serta cabai rawit merah dan hijau. Kalau aku, kebagian memotong daun dan batang kencurnya dulu. Nah, bagian daun yang digunakan tidak boleh sembarangan. Harus bagian pucuk daunnya. Bisa sih menggunakan bagian daun yang sudah tua, namun harus direndam semalaman, karena kalau tidak rasanya akan pahit. Tapi kalau harus menunggu semalaman, rasanya terlalu lama ya. Soalnya aku dan Teh Sri sudah lapar sekali. Selanjutnya, tumis bumbu halus hingga matang. Lalu masukkan batang dan daun kencur. Oseng hingga setengah matang, kemudian tambahkan ikan teri asin. Kencur itu terkenal sekali dengan aromanya yang sangat kuat. Untuk menyeimbangkan rasa, saya menambahkan ikan teri asin. Terakhir, berikan potongan tomat dan cabai merah. Jangan lupa dicicipi, siapa tahu masih kurang asin. Kalau daunnya sudah kelihatan layu seperti ini, tandanya tumis boros kencur siap disajikan. Tumis boros kencur adalah cara warga desa Cibuluh untuk memanfaatkan limbah atau bahan tidak terpakai dari alam.
Rasanya pun tidak kalah lezat loh dengan sayuran-sayuran lainnya. Apalagi sensasi pedas gurih dari ikan asin dan cengek atau cabai rawit semakin menambah kenikmatan dan selera makan. Kalau makan enak seperti ini, rasa-rasanya ingin nambah nasi terus. Ini teh ngeunah pisan, euy.